Film ini adalah lanjutan dari The Amazing Spider-Man 1, di mana kali ini Peter Parker bakalan berhadapan dengan 3 villain sekaligus. Anjir, kebanyakan gak tuh, Cok? Ada Sobat PLN atau si Electro, ada Green Goblin, dan terakhir ada Botak Falcon atau Rhino. Ya sebenarnya si Rhino ini cuma sebentar doang sih. Selamat datang di The Amazing Spider-Man 2. Film ini dimulai dengan flashback dari bapaknya Peter Parker ya, yaitu si Richard Parker yang masih bekerja sebagai ilmuwan di Oscorp. Yang mana dia ini lagi meneliti teorinya, yaitu teori persilangan genetika yang di film sebelumnya itu berhasil terwujud berkat si Peter Parker cuy. Tepatnya terwujud kepada si Dr. Kurt Connors yang berubah jadi kadal cuy. Nah, selain The Lizard yang menghilangkan genetikanya dari kadal ke manusia, ternyata bapaknya Peter Parker ini melakukan eksperimen kepada laba-laba cuy. Tapi bedanya eksperimennya ini lebih sempurna tanpa efek samping, yaitu menambahkan zat tambahan yaitu potasium klorida kepada laba-laba eksperimennya. Yang mana nantinya jika diimplementasikan kepada manusia, kemampuan laba-labanya akan dimiliki oleh manusia tersebut. Tapi wujudnya tidak berubah menjadi laba-laba. Tidak seperti The Lizard yang malah jadi kadal cuy. Apalah itu. Di rumahnya, Richard Parker melakukan rekaman dokumentasi mengenai apa yang selama ini dia lakukan hingga dia menyadari ada yang mengubrak-abrik meja kerjanya untuk mencari formula dari teori persilangan genetika yang sekarang bukan lagi menjadi sebuah teori ya. Nah, seperti di film pertama, Richard dan istrinya itu Mary menitipkan Peter Parker yang masih bocil kepada paman dan bibinya. Sedangkan ya mereka berdua kabur lah gitu ya cuy, meninggalkan anaknya cuy. Kasihan anjing si Peter, goblok. Lanjut. Ketika berada di pesawat pribadinya, tiba-tiba pesawatnya itu dibajak cuy. Dan pembajaknya itu berusaha membunuh Richard dan istrinya. Tapi untungnya si Richard ini berhasil membackup penelitiannya ke sebuah alamat yang disebut Roosevelt. Lalu Richard berhasil menyingkirkan pembajak tersebut ya. Tapi sayangnya pesawat mereka malah crash dan jatuh. Kembali ke masa sekarang di mana Peter Parker aka Spider-Man sedang menjalankan kesehariannya memberantas kriminal di kota New York. Kali ini dia sedang menghentikan sekelompok mafia Rusia yang dipimpin oleh orang bernama Alexei yang merampok sebuah truk berisi zat kimia yang disebut plutonium. Nah, di tengah pengejaran tersebut, Peter Parker bertemu dengan pria culun bernama Max Dillon yang lagi kerepotan akibat blueprint yang dia bawa terjatuh berserakan di tengah jalan. Spider-Man pun membantunya dan memotivasinya. Max, lu gak tau Max? Anjing Spider-Man, aing fans berat mang, fans berat Spider-Man. Iya, gak usah lo gue ini jilat dulu nih. Nah, ada lu semangat kerja lagi ya. Siap Wak, nuhun Spider-Man. Setelah itu tiba-tiba dia ditelepon oleh Gwen karena ternyata hari ini adalah hari kelulusan mereka dari sekolah. Gwen mengingatkan Peter supaya datang tepat waktu pada wisudanya. Peter pun berjanji akan datang tepat waktu setelah dia ngehandle nih para perampok. Selanjutnya Spider-Man mengejar kembali truk tersebut hingga akhirnya berhasil menangkap Alexei beserta komplotannya. Pada akhirnya Peter berhasil sampai tepat waktu pada acara wisudanya dan langsung gitu anjing. Ya ini dua sejoli ya, setiap film gitu mulu bangsat. Di sini Bibi May sangat bangga kepada Peter di wisudanya. Habis itu foto-foto sama Gwen dan Gwen mengetahui bahwa Peter tadi sedang ngejar perampok cuy. Lalu di sini Gwen ngajakin Peter buat dinner. Tapi Peter teringat dengan janjinya kepada mendiang Kapten Stacy, yaitu untuk menjauhi Gwen supaya jauh dari bahaya. Hingga akhirnya Gwen ini malah kesel cuy dengan tingkah si Peter dan memutuskan hubungan mereka. Ya lagi-lagi biasalah nasib percintaan kelam Spider-Man ya. Mau gimana lagi cuy. Kasian juga si Peter ini dihantui mulu sama bapaknya si Gwen cuy. Ya gini lah ya. Emang kalau jadi Spider-Man itu harus fokus on karir, not gears. Because career is permanent, gear is temporary. Oke lanjut. Keesokan harinya Peter ini menjalani kesehariannya seperti biasa sebagai Spider-Man. Dimulai dari nyelamatin bocil yang lagi dibully dan memperbaiki turbin angin mainannya. Terus nyelamatin orang dari kecelakaan, ikut cosplay. Ya dia beneran ikut cosplay cuy. Nangkep perampok dan lain-lain pokoknya lah. Hingga dia masuk berita dari media yang kita kenal, yaitu The Daily Bugle yang bikin hoax soal Spider-Man sebagai vigilante. Seperti yang kita tahu lah ya, mau dari film atau universe manapun, The Daily Bugle ini adalah haters nomor 1 Spider-Man.
Bangsat memang ya. Atau lebih tepatnya si J. Jameson ini adalah Kang Roasting Spider-Man nomor 1. Ya walaupun di film ini kita gak dikasih lihat J. Jonah Jameson ya. Jadi cuman media dari The Daily Bugle aja sih sama nama J. Jonah Jameson-nya doang cuy. Jadi gak ada si J. Jonah Jameson di sini ya. Gak muncul cuy, gak ada aktornya di sini. Oke, lanjut. Pada suatu saat Peter ini lupa ganti kostum Spider-Man-nya cuy. Sampai mau keciduk sama si Bibi May. Di sisi lain, kita diperlihatkan pria culun tadi yang bernama Max sedang merayakan ulang tahunnya sendiri. Yang ternyata dia ini bekerja sebagai teknisi listrik di Oscorp cuy. Sekarang ini Oscorp telah menjadi pemasok listrik utama di kota New York. Nah di Oscorp, Max bertemu dengan Gwen di lift, di mana Max ini bilang kalau Spider-Man pernah menyelamatkannya cuy. Hingga dia tergila-gila dengan Spider-Man. Ya pokoknya si Max ini fan garis keras Spider-Man gitulah cuy. Kemudian kita diperlihatkan karakter baru di film ini yaitu sahabat lama Peter Parker yang bernama Harry Osborn, anak tunggal dari Norman Osborn, di mana dia melihat ayahnya sekarat yang memberikan dia sebuah kotak kecil gitu kayak flash disk mungkin ya, gue juga gak tahu, yang berisi data penting hasil kerja ayahnya. Terus di sini ayahnya juga bilang kalau si Harry ini punya penyakit yang sama dengan ayahnya, yaitu retroviral hyperplasia yang merupakan penyakit turunan. Wah, si Harry langsung shock di sini ya. Kemudian Norman Osborn pun mokat dan Oscorp sekarang diambil alih oleh Harry. Setelah itu kita diperlihatkan Max yang disuruh lembur di hari ulang tahunnya untuk memeriksa kelistrikan di Oscorp dan memperbaiki kerusakan yang ada di sana. Ya sayangnya si Max ini melakukan kesalahan ya hingga terjadi kecelakaan di mana dia malah kesetrum dan terjebur ke kolam berisi belut listrik. Yang sepertinya ya belut listrik di sini tuh menjadi bahan eksperimen untuk persilangan genetika juga cuy. Selanjutnya, Harry menunjuk Felicia Hardy sebagai asistennya di Oscorp. Dan semua orang bekerja untuk Felicia, karena Felicia ini bekerja untuk Harry untuk saat ini. Setelah itu, Harry mendapatkan kabar bahwa Peter Parker mengunjunginya. Mereka sangat senang karena bertemu kembali setelah berpisah selama 8 tahun coy. Gile, lama banget ya. Peter menceritakan kehidupannya yang saat ini punya Gwen yang bekerja juga di Oscorp. Kemudian Harry juga menceritakan kehidupannya di luar negeri cuy. Dari arah yang jauh ada yang mengawasi mereka, yang ternyata itu adalah bawahannya si Harry yang tidak suka dengan Harry cuy. Dan dia berusaha untuk melengsarkan Harry sebagai CEO di Oscorp. Dia akan menggunakan kecelakaan yang dialami oleh si Max sebagai senjata untuk menyingkirkan Harry. Sementara itu Max ternyata masih hidup cuy dan berubah menjadi manusia listrik. Anjing, malah jadi manusia PLN coy. Oke, gak, bercanda ya, bercanda. Dia kemudian menggunakan hoodie untuk keluar dari ruangan mayat. Pada malam harinya, Peter mengajak Gwen untuk jalan-jalan cuy. Di sini Gwen menceritakan bahwa dirinya itu akan pergi kuliah di Oxford, Inggris. Ya, di sini si Peter merasa senang dan kecewa secara bersamaan cuy. Ya, di satu sisi dia bisa menepati janjinya kepada Kapten Stacy untuk menjauhkan Gwen dari bahaya cuy. Tapi ya di sisi lain si Peter ini kecewa berat cuy. Karena kalau mereka mau balikan ya pasti tentunya bakalan LDR jing. Oke lanjut. Ketika membicarakan soal itu, tiba-tiba Peter mendengar bahaya dari kejauhan. Ternyata Max sudah sampai di tengah kota dan sedang menyedot listrik yang ada di sana. Dengan kekuatan listriknya, si Max ini dikepung oleh polisi dikarenakan membahayakan orang lain. Semua orang pun menyoroti dia, tapi para polisi mencoba untuk melumpuhkannya. Tapi tembakan mereka itu tidak mempan terhadap Max. Spider-Man pun datang untuk mencoba menghentikan Max. Max di sini merasa kebingungan dengan kekuatannya. Spider-Man berusaha membujuk Max untuk pergi ke tempat lain di mana mereka berdua bisa berbicara empat mata. Ya di sini situasinya udah hampir bisa dihandle ya masih Spider-Man secara baik-baik ya tanpa perlu baku hantam. Tapi ya tiba-tiba ada makhluk tolol dan idiot yang menembak si Max ini hingga dia menggunakan kekuatannya kembali cuy. Kemudian dia ini dianggap sebagai penjahat oleh orang-orang di sana yang membuat Max malah semakin mengamuk cuy. Spider-Man pun berusaha untuk menyelamatkan orang-orang dari listrik yang dikeluarkan oleh si Max. Setelah itu, dengan bekerja sama dengan pemadam kebakaran, Spider-Man menyemprotkan air kepada Max yang membuat Max akhirnya lumpuh dan ditangkap oleh polisi. Damn. Di sini MVP-nya udah jelas pemadam kebakaran cuy. Emang hebat ya damkar ini, sangat bisa kita andalkan. Gak kayak Oke, scene berlanjut di kamarnya Peter Parker, di mana dia merasa frustasi karena dia akan ditinggalkan oleh Gwen ke Inggris. Lalu dia juga melakukan eksperimen mengenai kelistrikan untuk belajar dari pertarungan sebelumnya cuy. Karena di pertarungan sebelumnya itu web shooternya itu malah rusak akibat terkena serangan listrik coy.
Kemudian kita diperlihatkan Harry yang berada di kantornya secara tidak sengaja menjatuhkan kotak kecil yang diberi oleh ayahnya, di mana ternyata itu berisi informasi rahasia mengenai berbagai peralatan tempur dan hasil eksperimen ayahnya. Nah, di sini ternyata darah dari orang yang digigit laba-laba radioaktif punya kekebalan tubuh yang unik, di mana dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Harry yang penyakitan ini menyadari bahwa itu adalah darah Spider-Man. Nah, di pagi harinya, Harry memanggil Peter untuk menyuruhnya membawa Spider-Man kepadanya. Karena Harry mengetahui kalau Peter ini tahu siapa Spider-Man cuy, dari hasil foto yang dikirimkan ke Daily Bugle. Nah, Harry ini ingin darah Spider-Man dan memintanya untuk dipertemukan dengan Spider-Man. Si Peter sih ngakunya gak kenal cuy, tapi ya kita tahu kalau dia ini pembohong handal cuy. Ya, dia bilang kalau dia itu cuman motret foto Spider-Man dari jauh. Dia sama sekali tidak tahu siapa itu Spider-Man dan identitasnya. Di sisi lain, Gwen sedang mengecek nama Max di perusahaannya yang ternyata diketahui oleh administratornya sehingga dia diblok untuk mengakses informasi tersebut. Kemudian Gwen kabur dari sana karena terciduk, hingga bertemu dengan Peter yang menceritakan soal Max. Lalu Peter juga menceritakan kalau Harry sedang mengincar darahnya. Dengan bantuan Peter, Gwen berhasil kabur dari sana dan menaiki lift yang secara tidak sadar, Gwen ini malah bertemu dengan Harry di lift tersebut. Kemudian Harry meminta Gwen untuk meyakinkan Peter untuk membantunya. Scene berlanjut ke Institut Ravencroft di mana penjahat berbahaya ditahan seperti Max. Nah, di sini Max sedang dijadikan sebagai bahan eksperimen oleh ilmuwan yang ada di sana. Dia membuat Max memaksimalkan listrik yang bisa dia sedot ke tubuhnya, cuy. Kembali ke si Peter yang memergoki Bibi May yang ada di kamarnya, dan Bibi May menyadari kalau Peter sedang mencari tahu mengenai kematian orang tuanya. Nah, akhirnya Bibi May ini cerita kalau setelah kematian orang tua Peter, dia itu didatangi oleh orang-orang yang mengincar hasil eksperimen Richard Parker cuy. Yang mana orang-orang tersebut ingin menjadikan persilangan genetika sebagai senjata biologis. Selanjutnya Peter dengan kostum Spider-Man-nya mendatangi Harry dan menolak permintaan Harry untuk mendonorkan darahnya. Karena ya bisa berbahaya cuy untuk Harry jika tidak cocok. Jadi si Peter ini tidak mau mengambil resiko tersebut. Setelah itu, Peter menemui Gwen yang akan pergi wawancara soal beasiswa Oxford-nya. Di sini, Peter sekali lagi mencoba untuk menghentikan Gwen pergi ke Inggris. Namun ya usahanya gagal cuy. Di kamarnya, dia lagi frustasi cuy. Dan secara tidak sengaja menemukan informasi mengenai stasiun kereta api bawah tanah yang pernah dipakai oleh Presiden Roosevelt untuk bersembunyi. Peter pun pergi ke sana. Di Oscorp, Felicia memberitahu Harry bahwa ada cara lain untuk mendapatkan DNA Spider-Man, di mana ada proyek khusus di gedung Oscorp secara rahasia. Tapi ketika akan mengaksesnya, Harry ini malah diciduk oleh bawahannya cuy, yang akan melengsarkannya karena dianggap menyembunyikan kecelakaannya si Max dan dia akan ditangkap. Di sisi lain, Peter menemukan gerbong rahasia yang muncul dari bawah tanah dan menemukan informasi mengenai file yang diupload oleh ayahnya ketika di pesawat. Seperti yang dijelaskan oleh Bibi May, ada orang yang mengincar ayahnya Peter mengenai hasil penelitiannya cuy. Kembali ke Harry yang mengunjungi fasilitas rahasia Ravencroft di mana Max ditahan. Dia mencoba untuk mengajak Max bekerja sama dan membalaskan dendamnya kepada Spider-Man. Tapi Max harus membantu Harry terlebih dahulu untuk mendapatkan racun laba-laba radioaktif yang ada di gedung Oscorp. Yang mana Max tentunya sebagai kang listrik tahu itu ada di ruangan mana. Akhirnya Max pun setuju dan membantu Harry. Kemudian Harry pun sampai di ruang rahasia dan menyuntikkan racun laba-labanya kepada dirinya sendiri. Setelah disuntikan, Harry ini malah merasa kesakitan cuy dan mengambil armor serta jet glider yang ada di sana. Kemudian dia pun berubah menjadi sosok villain yang bernama Green Goblin. Balik lagi ke si Peter, di sini si Peter memutuskan untuk pergi bersama Gwen ke Inggris. Tapi ketika mereka berdua sedang bermesraan, Max memutuskan saluran listrik ke seluruh kota yang membuat situasi menjadi kacau balau. Peter pun langsung berubah menjadi Spider-Man dan menyuruh Gwen untuk pergi jangan ikut campur urusan Spider-Man-nya karena berbahaya cuy. Peter pun bertarung melawan Max yang sekarang secara resmi menamai dirinya sebagai The Electro.
Ketika Spider-Man terpojok, Gwen membantunya dengan menabrakkan mobil kepada Electro hingga dia terpental. Damn, Spider-Man kemudian berusaha untuk membuat Gwen pergi dari sana karena terlalu berbahaya cuy. Tapi ya si Gwen ini malah ngeyel pengen bantu si Spider-Man. Setelah itu Spider-Man mengalah dan menyuruh Gwen untuk menyalakan sumber listrik yang nantinya akan diarahkan kepada The Electro. Mereka tahu kalau The Electro ini punya batas kapasitas listrik yang bisa ia simpan di dalam dirinya. Peter dan Gwen berencana akan memaksanya menyedot listrik yang besar dan membuat Electro meledak seperti konsep baterai listrik. Pada akhirnya Spider-Man dan Gwen berhasil mengalahkan The Electro dan menyelamatkan seluruh kota karena listriknya sekarang udah nyala lagi cuy. Ya bisa kita lihat di sini ya kalau si Gwen itu lebih berguna daripada si Mary Jane di Spider-Man Sam Raimi cuy. Si Gwen ini bisa bantu bikin kostum Spider-Man baru, bantu bikin rencana, dan ngebantu di lapangan juga jir. Damn, pas jadi manusia aja bisa bantu banyak cuy. Apalagi kalau jadi Spider-Gwen. Mantap ya kalau dua Joey ini bisa debut sebagai Spider-Man dan juga Spider-Gwen. Ya tapi sayangnya nggak bakalan terjadi sih. Oke lanjut. Baru saja mereka mengalahkan The Electro, ternyata Green Goblin datang dan menyadari bahwa Spider-Man adalah Peter Parker. Green Goblin pun menargetkan Gwen dan membawanya ke atas Clock Tower. Spider-Man pun bertarung melawan Green Goblin dan sambil menyelamatkan Gwen. Peter berhasil menumbangkan Green Goblin. Namun sayangnya dia gagal menyelamatkan Gwen dan membuat Gwen malah mokan. Setelah kematian Gwen, Peter ini malah jadi sad boy berat cuy. Dan dia rehat dulu jadi Spider-Man karena ya dia ini sibuk mengunjungi makamnya si Gwen tiap hari. Di sisi lain, Harry ditahan di Ravencroft dan didatangi oleh orang misterius yang dipanggil Mr. Fires, di mana dia akan menjadikan Alexei, mafia Rusia yang merampok di awal film, menjadi The Rhino. Kemudian beberapa bulan telah berlalu. Setelah mendengar motivasi dari Bibi May dan mendengarkan pidato Gwen ketika kelulusannya, akhirnya Peter bangkit kembali dan berubah menjadi Spider-Man. Dia langsung terjun ke lapangan di mana The Rhino sedang mengamuk. Peter pun bertarung melawan The Rhino dan film pun selesai. Oke, pendapat gua mengenai film ini ya. Film ini sangat amat menyayangkan coy. What the hell? Karena ya ceritanya itu bisa berantakan kayak gini, gimana maksudnya cok? Electro, Falcon Rhino, Green Goblin, setup Sinister Six, plot romansa Gwen, misteri bapaknya Peter. Bangsat ini kebanyakan cok. What? Ini satu film malah dijejelin bejibun plot kayak gini jir. Jadi kurang fokus dan gak terarah gini ya. Tapi terlepas dari kejelekannya ya, di film ini gue sangat suka banget sama aksi Spider-Man ya cuy. Di sini kita disuguhkan kelincahan dari Spider-Man saat bertarung melawan Electro. Tapi ya cuman itu doang sih yang bikin gue suka sama film ini. Ya sisanya nah mid ya, malah jelek lah. Udah bisa dibilang film ini jelek coy. Aduh oke, kayaknya segitu aja dari gue ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir bersama gua pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.